حبيبي محمد محمد خير المرسلين نور القمر يا رسول مصطفى نور المصطفى نور المصطفى يا طيبة يا طيبة يا دول عيانا سكنانك والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى ندانا يا طيبة يا طيبة الله دول سكناني والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى ندانا semuanya ya طيبة ya طيبة الله يا دول سكناني ندانا Nabi Muhammad. Enak gak bu dengerin sholawat? Jawab yang jujur, enak gak bu dengerin sholawat? Kenapa bisa enak? Ada yang bisa jawab? Hadiahnya umroh, tawafnya di KCP, belanja. Bu, kenapa sholawatan bisa enak? Karena susah banget. Karena di dalam sholawat ada nama Nabi Muhammad SAW. Itu yang dari tadi bikin kita enak malam ini. Makanya saya gemes banget, beberapa tahun lalu ada orang-orang bikin agama baru, ngaku-ngaku jadi nabi bu. Daerah Jawa Barat, saya nggak sebut kotanya. Ada orang ngaku nabi, namanya Edi. Ya Allah, ada namanya Edi. Tapi beneran. Ini ada sahabat saya juga bu nih, mantan RT. Bang Ferry, ini dulu ngawalin saya zaman-zaman jahiliyah bang. Dulu saya anak band bareng Ferry juga. Ya, alhamdulillah sekarang ketemu udah jadi orang-orang manfaat semua. Sekarang beliau jadi RT, udah gak jadi RT bang ya? Bentar lagi jadi camat nih. Camat tahu? Singkatannya tahu? Calon mati, semuanya calon mati. Insyaallah. Oh, ini apa mana tadi? Kenapa sholawatan bisa enak? Karena di dalam sholawat ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gemes bu, di suatu daerah ada orang ngaku Nabi namanya Edi. Kalau kita tadi sholawat enak dengerinnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabinya namanya Muhammad. Coba Nabi namanya Edi. Allahumma sholli ala Sayyidina Mang Edi. Gak ada enak-enak. Ada orang di Cirebon perbatasan Losari, agama baru, nama nabinya Tukimin bu. Ya Allah Tukimin mbak, jangankan dipakai sholawat, dipakai tawasul aja gak enak. Ila hadrati Tukimin, Tukimin. Apalagi dipakai sholawat. Tadi kita enak bu. Sallallahu ala Muhammad, nabinya namanya Muhammad. Coba Tukimin, sallallahu ala Tukimin. Enak gak tuh? Ada tisu. Bu, ini kan ada tisu di depan saya ya. Tisu ini kan kosong, gak ada apa-apanya. Kalau tisu ini saya remes-remes, yang kosong ini saya buang, saya injek-injek, dosa gak? Gak dosa. Tapi coba kalau tisunya dibuka lagi, saya tulis nama Muhammad SAW. Lalu saya remes-remes pak, saya buang, saya injek-injek tuh tisu, dosa gak? Mendadak tisu jadi mulia bu, gara-gara nama Nabi Muhammad SAW.
Itu sebabnya orang-orang yang nanti dia wafat di dalam hatinya membawa cinta sama Nabi Muhammad, insya Allah masuk ke dalam surga bersama Rasulullah SAW. Makanya Bu, kita mau masuk surga repot kalau ngandelin amal ibadah. Ibadah dikit diterima juga tahu kagak, dosa banyak banget. Repot modelan kita. Tapi kita berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini saya mau nanya, bikin kesepakatan. Ini pengajian mau nyampe jam berapa? Subuh. Bukan main jam 2 ini. Panggungnya doang paling kita pulang. Bu, Ibu, lanjut gak nih Bu? Lanjut sholawatan lanjut. Kira-kira kalau malam hari ini saya bagiin duit sejuta mau gak Bu? Masya Allah, kenceng banget belakang. Tentang vokalis. Bu, kira-kira saya kasih pilihan, mau saya bagiin 1 juta satu orang terus pulang, apa kita lanjut sholawatan duitnya gak jadi? Lanjut sholawat, ini orang-orang keren nih. Berarti duitnya gak jadi. Alhamdulillah. Bu, Ibu, sholawat itu bisa mempercepat hajat kita dikabul oleh Allah. Saya dulu waktu belum punya rumah, setiap saya lewat rumah tetangga saya, rumahnya mewah bagus, itu temboknya saya usap-usap, saya bacain sholawat tuh. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. 3 kali setiap hari lewat jalan. Gak nyampe 1 tahun, tetangga saya rumahnya dijual di klinik utang. Berkat sholat. Akhirnya tuh rumah jadi milik saya sekarang Bu. Gara-gara saya usap-usap baca sholat. Rumah udah ada, mobil belum ada, mau dakwah bingung Pak. Ada mobil tetangga di dalam garasi, saya usap-usap. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini lebih cepat lagi Bu, gak nyampe semenit alarmnya bunyi. Sampai sekarang tuh mobilnya jadi milik saya. Tapi Allah ganti, dikasih mobil yang lebih bagus. Rumah ada, mobil ada. Apa yang belum ada? Istri belum ada. Lihat istri tetangga cakep, seksi. Aduh, gimana bingung lu? Diusap dosa, nggak diusap gemesnya luar biasa. Nggak, tapi gini, sholawat itu memang bisa mempercepat hajat kita. Kalau kita pengen sesuatu, dibacain sholawat itu hajatnya cepat diijabah. Ibu pengen punya anak yang soleh, setiap ibu doain anaknya diiringi dengan baca sholawat. Ibu pengen kebeli barang apa, beli tas mahal atau apa, ibu sholawatin dulu, insya Allah itu dibeliin. Tapi sholawatnya di samping pinggir kuping suami. Sudah ada mau beliin bang, cepat banget ini. Bu, lanjut gak baca sholawat? Kira-kira ibu lebih senang sholawatan apa saya kasih duit? Luar biasa nih, dekrator. Tawan bohong. Bu, kalau punya suami maunya yang ganteng apa yang sering ngasih duit? Kompak Bu. Berarti gak apa-apa suaminya jelek, yang penting sering ngasih duit. Buat apa punya suami ganteng tapi gak pernah ngasih duit? Ada yang suaminya kerja jauh ada? Gak apa-apa Bu, suami kerja jauh di luar negeri, pulangnya setahun 2 tahun, yang penting pulang bawa duit. Ada yang suaminya lagi sakit di sini. Kita doain mudah-mudahan cepat pada sembuh kalau yang sakit. Gak apa-apa suami sakit gak punya kerjaan, istri mah tetap minta. Innalillahi. Coba ini udah mulai kacau. Artinya ibu-ibu di keraton itu pada gak butuh suami. Ibu cuma butuh. Gak latihan Pak ini. Tapi kompak luar biasa. Mudah-mudahan berkah sholawat, berkah maulid, kumpul silaturahim, semua hadirin terutama ibu-ibu dijadikan orang yang banyak doa. Bu, ngomongin duit terus kan lagi pada butuh duit. Butuh, belakang butuh. Kalau ibu lagi pada butuh duit sama saya Pak. Saya jauh-jauh Bu, tadi tuh berangkat bukan dari rumah loh, saya dari Cirebon. Nah pagi acara di Cirebon dulu, balik lagi ke sini. Ngapain lagi? Dari Cirebon datang ke sini 200 kilo semata-mata untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Si Uzon ngaji si Uzon. Ini kalau udah malam begini Bu ngaji Bu, udah 10:30. Ya Allah, ini malam hari ini kita patut berterima kasih ya, terutama buat Mushola Ar-Rahman, DKM dan seluruh jajaran sudah ngadain acara begini. Ini acara biayanya nggak sedikit Bu. Ini nyewa tenda mahal.
nyewa panggung, sound system. Kita terima kasih sama tukang soundnya. Kalau soundnya jelek, nyetingnya nggak bener, ini acara kagak enak Bu. Ini malam hari ini kita beri tepuk tangan untuk tukang soundnya Bu ya. Enak sekali malam ini, luar biasa. Mudah-mudahan tukang soundnya, operatornya pada masuk surga semua. Berikut speaker-speakernya Allah masuk. Kita bikin sound horek Bu di dalam sini. Terlalu lama jejak. Gak apa-apa Bu, horek di dalam surga halal udah. Sampai mana tadi Bu? Bu, kita terima kasih sama ketua panitia, sama seluruh jamaah yang sudah mensupport acara ini. Ini acara biayanya nggak sedikit, ya. Soundnya mahal, panggung mahal, Gus Aldinya. Jangan susun deh. Susun banget. Artinya Bu, ini panitia, ini Dekraton Blok F bisa ngadain acara semahal ini karena banyak dukungan. Duit banget. Ya Allah. Bu, ini malam kita lagi silaturahim. Momen maulid itu gak cuma sholawat, gak cuma ngomongin kelahiran Nabi Muhammad, tapi ngomongin tentang silaturahim. Ya, karena di dalam sini kita kumpul orang segini banyak. Yang tadinya gak kenal jadi kenal, yang tadinya kenal jadi akrab, yang tadinya akrab jadi makin akrab, yang tadinya musuhan Pak bisa damai ketemu acara begini. Betul gak Bu? Kira-kira ibu bapak jam segini di rumah nggak ada acara maulid lagi ngapain? Tidur. Ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang ngapain Bu? Apa itu? Wah, nama Cina ada. Ada yang lagi ngomelin suami, ada. Wah, banyak. Oh, makanya nih dikumpulin begini untuk silaturahim. Fadilahnya silaturahim luar biasa. Ibu kumpul di sini nih, nanti Allah tambahin umur kita dalam keberkahan. Amin. Dan juga Allah kasih kita rezeki yang melimpah dari arah yang nggak disangka-sangka. Fadilahnya silaturahim. Orang yang rajin silaturahim, wafatnya dijamin dalam keadaan husnul khotimah. Insyaallah. Enak gak Bu silaturahim begini? Mudah-mudahan berkahnya silaturahim ini Allah jadikan kita juga orang yang banyak dulur. Silaturahim ke duit. Dulu ibu saudara, nambah saudara, silaturahim bukan nambah duit. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti pulangnya pada bawa keberkahan. Amin. Ibu bapak pulang bawa berkah, saya pulang bawa amal. Masih urusan duit begini. Siapa yang ngomong amplop tadi? Bu, saya mah datang ke sini demi Allah kagak mikirin amplop sedikit. Malah isinya Pak. Bu, saya mah nggak mikirin amplop, nggak mikirin isinya, yang mikirin panitia. Udah bagian nerima doang. Ya Allah, tapi mudah-mudahan gak cuma saya yang dapat amplop, semua jamaah juga dapat ampunan. Enak banget amplop. Ya Allah. Lanjut nggak Bu? Salawat Bu. Lanjut. Saya boleh minta ibu yang bawa handphone minta nyalain flashnya begini Bu. Kita bikin malam hari ini lebih bercahaya. Ya, boleh nih lampunya agak diredup-redup. Nanti semua handphonenya dinyalain, kita angkat ke atas sambil baca sholawat sama-sama. Ayo Bu, diangkat semua. Mudah-mudahan yang angkat handphonenya begini Allah ganti jadi iPhone 17 Pro Max yang orang bisa kencang banget. Mama apal banget iPhone 17. Ayo Bu, diangkat semuanya. Lampunya boleh Bang dimatiin dikit. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi, Habib Taras, Ahmad ya Habibi, Habibi, Allah, salam, Habibi, salam alaika, Habibi, Al-Nabi, sallu alaihi, salawatullah alaihi, wa yanalu
Ibu, bapak, kalau di zaman sekarang, kalau datang pengajian gini, banyakin bikin video, banyakin bikin status. Ini saya bukan ngomong bohong. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini orang-orang yang membuat konten-konten maksiat itu lebih banyak daripada yang membuat konten ibadah dan dakwah. Maka kita orang-orang yang mungkin tidak terjun di dalam dakwah, manfaatin sosial media, Bu. Kalau datang pengajian, kalau nonton ceramah, diposting aja. Acara-acara begini, sholawatan diposting. Barangkali ada tetangga kita, saudara kita, belum senang acara pengajian, belum senang maulidan, gara-gara ngelihat status kita, besok dia datang pengajian, ibu dapat pahala semuanya. Masya Allah, enak gak Bu dakwah begitu? Banyak-banyakin posting pengajian. Jangan ini mas suami sakit, GWS ya ayam. Tak penting. Bu, ini kelihatan wajah-wajah ahli surga semua ibu-ibu. Ibu pengen gak masuk surga? Senengin suami dengan 3 cara. Yang pertama, senengin matanya. Kalau suami, ibu tanya, abang lebih suka Neng pakai baju warna apa? Kalau kata suami, Neng pakai baju warna merah, ibu pakai warna merah setiap hari. Udah jangan ganti-ganti. Yang penting masuk surga. Kalau kata suami, enggak, saya mah nggak senang lihat ibu pakai baju, pakai anduk doang aja. Ibu pakai anduk doang 24 jam. Iya, jangan ketawa, yang penting masuk angin. Surga dari mana? Yang kedua, Bu, senangin perutnya, masakin yang enak-enak. Wah, suami kalau udah masak ibu yang enak terus dia makan, itu aras berguncang, Bu, ngedoain ibu semua pada masuk surga. Yang ketiga, senangin hidungnya, kasih wangian yang enak-enak. Ibu kalau mau tidur, Bu, pakai parfum. Ini besok ibu datang nih ke mall, ibu beli parfum segalon aja. Bawa pulang tuh parfum, setiap malam ibu mau tidur, ibu guyur di atas. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ciduk, 3 ciduk, bungkus pakai kain kafan. Masukkan. Ya Allah, Bu, di zaman sekarang kita banyakin posting-posting kebaikan. Ini bila perlu, Bu, malam ini ibu sholat tahajud live streaming. Cakep, Bu. Malaikat Jibril nonton, Pak. Cabut bisa. Ya Allah. Lanjut ya, Bu. Ini Masya Allah ya. Kenapa kita harus mengadakan acara-acara maulid begini? Karena acara-acara begini adalah acara-acara yang bikin kita itu semakin kenal sama Nabi Muhammad, semakin punya ikatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya di dalam kitab Maulid sering dibaca sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, bahwa hanya dengan baca sholawat kita ini menyambungkan ruh kita dengan orang yang kita sholawatin. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Dengan bacaan sholawat begini bu, bacaan maulid begini, kita nyambungin ruh kita sama Rasulullah. Kalau ruhnya sudah kenal, nanti ketemu, ketika dihisab itu kita akan mudah mengenali Nabi Muhammad SAW. Orang yang senantiasa baca sholawat ini di dunia kayak nggak punya beban. Di sini ada yang punya masalah banyak nggak bu? Banyak bu. Kalau dengan baca sholawat pulang dari sini semua dalam keadaan bahagia. Syekhuna Habib Umar beliau bilang di dalam kitab Maulid beliau, wallahi ma dzukiral habib ladal muhib illa wa adhaw alihan nashwan. Demi Allah, jika disebutkan nama kekasih kita Nabi Muhammad SAW kepada kita orang yang mencintai beliau dengan baca sholawat, akan muncul rasa bahagia dan hilang semua kesusahan. Nih fadilahnya baca sholawat. Yang kedua kata beliau, billahi karir dzikra wasbi Muhammadin kaimatuzina 'anil qulubi orang. Ada di sini yang masih punya penyakit hati ada. Tetangganya beli kompor, dia yang kebakaran. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga beli mobil setrum. Ada yang begitu kok? Banyak. Itu penyakit hati. Penyakit itu bisa dikikis dengan baca sholawat. Kata Habib Umar, demi Allah, orang yang terbiasa menyebut-nyebut keindahan yang ada di dalam diri Nabi Muhammad dengan baca sholawat seperti tadi, Allah akan menghilangkan penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Tuh, kalau kita masih punya penyakit hati, banyakin baca sholawat. Nanti perlahan Allah akan hilangin penyakit hati. Dan gak akan iri melihat apapun. Yang paling iri kita melihat kedekatan seseorang dengan Nabi Muhammad, kedekatan seorang dengan Al-Quran, kedekatan seseorang dengan ibadah kepada Allah. Itu patut diiri. Kalau masalah mobil, masalah rumah gak usah diiringin bu. Itu dunia. Makin banyak harta, makin banyak hisab, makin lama masuk surga. Makanya Nabi Muhammad itu pernah ada doa minta miskin Rasulullah. Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan, kata Rasulullah. Ya Allah, jadikan aku orang yang miskin. Nanti ketika dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang miskin, kata Rasulullah. Saya mau nanya, ada nggak ibu-ibu di sini mau ngamalin doa begitu? Doa minta miskin, mau nggak ngamalin bu? Wah, nggak usah diamalin, mau udah miskin. Kita nggak bakalan mau ngamalin doa minta miskin, tapi kita minta sama Allah agar dibangkitkan dalam keadaan yang hisabnya ringan. Ya, Masya Allah, ini paling senang kita ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa Ustadz? Saya ini Pak, ada travel umroh, beberapa travel itu afiliasi. Jadi dalam 1 tahun, saya itu ada keberangkatan sekitar 6 sampai 5 kali umroh. Itu saya melihat di Mekah dan Madinah bahwa orang Indonesia adalah orang-orang yang akhlaknya paling mirip sama Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu berbahagia jadi orang Indonesia. Bu, orang Indonesia kalau lagi tawaf nih di depan Ka'bah, lalu kakinya keinjak, itu yang minta maaf yang diinjak. Mohon maaf Pak, kaki saya keinjak. Minta maaf dulu. Orang Indonesia. Orang Arab bu, kalau lagi sholat bisa berebutan tempat sholat. Berebut. Tempat samping dong bisa berebut. Orang Indonesia mana pernah Pak berebut tempat sholat. Musola ada aja dicuekin. Ini akhlak yang paling mirip sama Rasulullah. Orang Indonesia nggak pernah marah sama orang Arab. Kenapa? Karena emang nggak bisa bahasa. Ada orang Indonesia pengen keluar masjid, bingung ngomong Arab. Ditanya ini siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Kata Askar, maksudnya apa ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim maksudnya apa? Ditanya begitu makin bingung orang Indonesia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Belaga bisa bahasa Arab. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salat lagi. Keluar masjid banyak yang dagang bu. Kalau di Mekah tuh banyak yang dagang, di Madinah banyak yang dagang. Kita tuh dipanggil-panggil sama tukang dagang. Haji. Gamis-gamis kayak ibu ini harganya cuma 5 real. Haji, homsar ya. Orang Indonesia kalau ngelihat barang murah, 5 real tuh 20.000 kalau di sini. Murah banget kan. Orang Indonesia kalau ngelihat barang murah, bawaannya pengen nyamperin, tapi nggak cukup di situ, masih pengen nawar. Gimana caranya 5 real jadi 2 real? Tapi nggak bisa bahasa Arab, bingung. Ingat sholat subuh, bahasa Arabnya 2 apa? Rokaat ini. Kata yang jual, orang dekatan.
Lewat ate, salah serakatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Aduh. Jamaah Indonesia macam-macam bu kalau lagi umrah. Ada ibu-ibu dari pelosok pedalaman. Saya ajak naik lift. Dia belum pernah naik lift, belum pernah masuk hotel, belum pernah naik pesawat. Ibu, ayo naik lift, kita ke lantai 12 di Grand Zamzam, tinggi lantai. Kata dia, Ustadz saya nggak mau naik lift. Loh kenapa ibu? Ini kalau naik tangga jauh loh, nggak apa-apa, naik tangga aja. Waduh capek ibu. Kenapa ibu nggak mau naik lift? Itu di dalam lift Ustadz baca ada tulisan open. Di tempat saya open itu untuk masak kue. Kalau saya masuk, ini panas, saya kebakar. Ibu, open itu bahasa Inggris, artinya buka. Kalau close artinya tutup. Jadi itu cuma buat buka pintu. Enggak mau, buktiin dulu, kata dia gitu. Akhirnya benar bu, ada yang masuk orang Eropa, pakai gamis orang Eropa, putih-putih kan, putih masuk. Berapa menit kemudian pintu kebuka, orang negro keluar. Jauh. Kata gue juga apa Ustadz pandai macam-macam bu orang Indonesia tuh. Ada lagi nenek-nenek ini gara-gara nggak gaul, nggak pernah ngaji nih. Dia sore-sore teriak-teriak, Ustadz kenapa bu? Saya mandi yang keluar air panas, kayaknya saya diazab sama Allah. Emang ibu selama di Indonesia dosanya apa? Saya sering ngomelin suami. Saya ini termasuk istri yang pintar nyari duit kan. Kok pintar nyari duit? Iya. Suami saya nyimpan duit di mana aja ketemu. Pintar nyari duit. Ya Allah. Ibu kenapa? Emang airnya panas? Gak tahu Ustadz. Setiap saya mandi airnya selalu panas. Saya cek kamar mandi, ternyata keran air panas yang dibuka. Macem-macem wanita ini. Selalu. Makanya saya paling senang ngaji bareng ibu-ibu. Tuh kalau umrah juga banyak ibu-ibu. Ibu-ibu selalu memberikan warna di dalam dunia ini. Saya datang tadi bu dari belakang ke sini wangi-wangi, masya Allah. Kenapa ibu-ibu kalau datang pengajian selalu wangi-wangi? Karena ibu-ibu kalau mandi sabunnya banyak. Benar bu? Buat kepala beda, muka, leher, badan, kaki beda. Tuh ibu-ibu. Coba bapak-bapak. Asal ngebusa aja udah. Yang kasihan ada bapak-bapak. Lagi cuci muka teriak-teriak, ibu ini sabun apa kok perih banget, yang mana pak? Ini botol kecil, ya Allah sabun sirih. Hati sabun sirih pakai cuci muka bapak keset begini. Mending kalau keset kalau angkat pak. Sabun. Ada lagi ibu-ibu di tempat saya ngaji ba'da isya dandannya dari habis subuh. Di sini ada nggak begitu? Oh, banyak. Kelihatan muka sama leher beda. Muka putih-putih, cek leher ungu. Pakai kerudungan kain 12 meter dipakai semua. Dia tanya, ibu mau kemana? Ustadz ini lagi ngikutin tren. Tren apa? Hijab Sakratul Maut. Macam-macam ibu-ibu. Jam berapa sih? Oh udah mau jam 11 ibu. Insya Allah bentar lagi nih kita udahan. Ya intinya pengajian maulid ini adalah pengajian yang bisa mendekatkan kita, nambahin cinta sama Nabi Muhammad SAW. Ini kita sholawatan lagi sedikit. Ini ada satu sholawat judulnya Alamate Anak Soleh. Nah di dalam sholawat ini bu isinya ngedoain anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh-soleh. Jadi mudah-mudahan di sini yang sudah punya keturunan dapat keturunan yang soleh-soleh. Bu pengen nggak punya anak yang soleh? Bapak ibunya juga harus soleh. Jangan kayak di saya di Klub Jambe, bapaknya soleh, anaknya Udin. Jadi bapaknya soleh, anaknya juga harus soleh. Yang kedua gimana Ustadz caranya? Kasih nama yang bagus-bagus kalau lahir. Itu Al-Imam Abdullah bin Abbas yang ngasih nama Nabi Muhammad. Dinamain Abdullah, didoakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Itu doa bu yang membuat Al-Imam Abdullah bin Abbas pada usia 14 tahun ketika Rasulullah wafat, beliau bisa meriwayatkan hadis 1660 hadis dan menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis di samping yang lain-lainnya. Ini Al-Imam Abdullah bin Abbas, padahal masih remaja. Karena dikasih nama yang bagus, ya. Kasih nama ngambil di dalam Al-Qur'an bagus, tapi yang artinya bagus. Jangan ngasih nama anak saya Jahannam. Ya emang ada di Quran, tapi nama neraka, ibu. Bu, ngasih nama anak yang bagus-bagus di Quran,
ngambil nama para nabi, ngambil nama Asmaul Husna, ngambil nama para malaikat. Asal malaikatnya yang bagus-bagus, jangan malaikat Ijroil. Ibu kalau punya anak dinamain Ijroil, kakeknya mau meninggal kan? Abah jangan dulu meninggal. Kenapa? Ijroil mau lihat, makin bagus. Kasih nama yang bagus-bagus. Yang kayak teman saya ada namanya Tony, Bu. Kata Tony ngambil nama di dalam Al-Quran. Lah mana ada ayat nyebut kata Tony? Dibacain sama dia. Ada Ustaz, mana? A'udzubillahi minasyaitonir. Lihat setan. Ya, kasih nama yang bagus-bagus. Kasih nama, nanya sama ulama supaya nama anak kita itu menjadi berkah. Yang kedua, dikasih rezeki yang halal. Jangan masuk rezeki yang haram walau punya 1 rupiah, jangan. Kenapa? Karena kalau masuk ke dalam tubuh anak kita rezeki yang haram, kalau nggak jadi penyakit, jadi akhlak. Kalau penyakit kita bisa bawa ke medis, rumah sakit kita obatin, pakai biaya lagi. Tapi kalau akhlak, Bu, jadi anak neraka, bagaimana? Neraka urusan. Yang ketiga, didoain yang baik-baik. Ada imam besar di Masjidil Haram, Al-Imam Abdurrahman As-Sudais. Itu waktu kecilnya bandel banget. Itu kata ibunya lagi masak buat para tamu, piring-piring udah banyak begini. Imam Abdurrahman Sudais datang bawa pasir, ditaburin tuh nasi, makanan-makanan di piring-piring tamu sama Al-Imam Abdurrahman As-Sudais. Tahu nggak ibunya marah, ngedoain apa, nyumpahin apa? Abdurrahman, keluar kamu dari rumah, jadi imam Masjidil Haram. Dibilang begitu. Dan berkat doa ibunya itu, sekarang Al-Imam Abdurrahman Sudais bukan hanya menjadi imam Masjidil Haram, tapi menjadi presiden dari 2 masjid yang dimuliakan Allah, dari 2 kota suci tersebut, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Presidennya adalah Al-Imam Abdurrahman As-Sudais. Makanya ibu kalau lagi marah, nyumpain anak yang bagus-bagus. Sumpahin apa yang bagus-bagus? Karena kalau anak sukses, ibu yang untung. Kalau anak belangsak, ibu yang rugi. Ya, didoain yang bagus-bagus. Ini kita doakan dengan qasidah ini, judulnya Alamate Anak Soleh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Semuanya ya Rasulullah. Allah Allah ya Rafi'ah Syahri wa taraji wa tayaji Rasul alami ya Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Salah satu daripada yang mungkin akan saya sampaikan, bahwa kita pulang dari sini mudah-mudahan membawa 1 atau 2 sunnahnya Nabi Muhammad untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bukti keberhasilan dilaksanakannya event maulid seperti ini. Sunnahnya Nabi itu ada 4 jenis. Yang pertama adalah sunnah basyariah. Sunnah basyariah ini adalah sunnah perilaku Rasulullah yang selama hidup sebagai manusia biasa. Seperti Rasulullah itu kalau tidur menghadap kemana, Rasulullah kalau duduk caranya gimana, Rasulullah kalau berjalan seperti apa. Itu sunnah basyariahnya Nabi Muhammad. Boleh kita ikutin, tapi kalau nggak mampu diikutin nggak apa-apa. Ada lagi sunnah hadiyah. Sunnah hadiyah ini sunnahnya Rasulullah yang terkait tentang adat istiadat di kota Makkah dan kota Madinah. Seperti Nabi Muhammad sering pakai gamis, sering warna putih, ada warna merah, sering pakai imamah. Dan Rasulullah SAW sering naik unta. Kita nggak harus naik unta, Bu. Ya, walaupun salah satu kalau kita naik unta juga ngikutin sunnah Rasulullah. Tapi naik motor juga ngikutin sunnah Rasulullah. Ya, karena berkendara dengan kendaraan yang halal. Yang ketiga ada sunnah akhlakiyah. Sunnah akhlakiyah itu adalah sunnah yang dimana kita mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling penting. Dan yang terakhir adalah sunnah ubudiyah. Caranya Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah. Itu harus kita tiru habis-habisan. Sunnah akhlakiyah dan sunnah ubudiyah. Rasulullah dulu kalau makan pakai 3 jari. Ini sunnah adat di kota Makkah begitu. Karena yang dimakan roti, gandum, bisa pakai 3 jari. Coba kalau kita makan bubur, repot. Makanya sunnah itu ada beberapa macam. Yang penting, yang paling utama adalah akhlak dan cara Nabi Muhammad SAW beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling dekat, nah besok nih dalam satu riwayat Nabi Muhammad itu kalau sholat maghrib rakaat pertama
beliau membaca surat Al-A'raf 206 ayat dibaca semua. Siap Bu ngikutin? Siap sabar apa bubar? Bubar masjid begitu. Saya pernah nyobain Bu, sholat gerhana matahari siang-siang panas, dapat imam hafal Quran. Itu imam rakaat pertama surat Al-Imran dibaca semua Pak 200 ayat. Sebelah saya sholat ketiga, ada yang udah duduk aja ngedepot, lemes. Di sebelah saya ada yang udah gelisah aja begini. Cuma saya di tengah yang gak ngerasain apa-apa. Saya ingat-ingat udah di Primaya, UGD, semua sakit. Gak kuat Bu, kita ngikutin sunnah-sunnah begitu. Minimal kita ngikutin sunnah-sunnah yang kecil-kecil seperti sholat tahajud, sholat duha, kita sedekah seperti tadi ada kenceleng. Ini sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Bahkan dikatakan ajwadu bil khair min rihil musalah. Sifat kedermawanan Nabi lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Ini angin dari tadi kipasin kita semua, anginnya nggak bayar. Tapi Rasulullah kedermawanannya lebih dermawan daripada angin seperti ini. Bahkan datang sahabat kepada Nabi Muhammad gak bawa apa-apa, pulang bawa harta yang banyak. Ditanya sama sahabat lain, kau datang dari mana? Man idza yu'ti la yakhshal faqr. Saya datang dari orang yang dia kalau udah memberi gak takut miskin lagi. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, saya terima kasih banyak pada seluruh panitia sudah diundang ke sini. Malam ini harusnya ada acara di Trans 7 Ibu. Cuma saya tolak demi datang ke sini. Tepuk tangan buat Blok M. Insyaallah. Kenapa ditolak? Dari Cirebon jauh ke Jakarta. Yang kedua nggak ada yang undang juga. Ngapain di sana nggak ada yang undang? Dengan kesini aja ya. Jelas ada yang undang. Masya Allah. Ya Allah, ini sudah mau jam 11. Nanti doa sama siapa? Langsung. Barangkali ada kiai yang mau langsung. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan perkumpulan malam hari ini menjadi sebab kita kumpul lagi di dalam surga Firdaus bersama Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Pulang dari sini membawa ampunan dan nol-nol. Kita semua sudah dalam keadaan seperti bayi yang baru lahir. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Yang sedang sakit di antara kita, baik zahir maupun batin, ya Allah sembuhin penyakitnya. Diganti usianya dengan kesehatan, dengan keberkahan, jauh dari maksiat, dekatnya sama ibadah. Mudah-mudahan berkah sholawat, berkah maulid. Tahun ini belum berangkat haji, tahun depan semua Allah panggil ke Baitullah, melaksanakan ibadah haji dan umroh setiap tahunnya nanti. Dan mudah-mudahan berkah sholawat, berkah maulid yang sedang punya tunggakan hutang, Allah lunasin semua hutang-hutang. Dan diganti rezekinya dengan penuh keberkahan, dan dijadikan rezekinya penuh dengan manfaat dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan kelak kita semua yang hadir atau yang menyaksikan di akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mencintai dan juga dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi maharakat rihus sabah absana. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, حمدا ناعما، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. فلك الحمد حتى ترضى، فلك الحمد إذا رضيت، فلك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستحييك أدياننا وعبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياجك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وزعين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اخذنا وإياهم بالتقوى والاستقامة، وعيدنا وإياهم من مجيبة الندامة في الحال والمعال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتبعة له صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian
yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf, nanti ditutup sama musik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.